saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel YouTube Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, mulai dari percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada bahasan kali ini Kang Kumis ingin mengulas sedikit mengenai 9 ciri istri yang diam-diam selingkuh di belakang suami. Nah, tentunya permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga ini begitu banyak, ya begitu beragam. Namun ada satu kesalahan yang serasa memang sulit diampuni, yaitu ketika bicara pasangan kita secara diam-diam mengkhianati cinta kita berdua, yang tentunya sudah dibangun dengan susah payah. Namun ternyata masih ada pengkhianatan cinta di belakang itu semua. Ini tentunya bukan hal mudah untuk dimaafkan. Namun bisa jadi karena adanya komunikasi yang kurang baik pada awalnya, sehingga kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini di dalam hati dan pikiran pasangan kita. Ini juga perlu ditinjau ulang ya, kenapa pasangan secara diam-diam justru selingkuh. Apakah ada yang kurang dari hal-hal yang harusnya diberikan kepada istri dari suami? Ini juga perlu kita perhatikan sama-sama. Karena perselingkuhan, setiap perselingkuhan terjadi tentunya banyak hal yang melatar belakangi. Jadi tidak terjadi begitu saja, tapi tentunya kita harus memahami sebab dan musabab terjadinya perselingkuhan. Ini penting ya, ketika dibahas mungkin hati kita bertanya, ketika pasangan selingkuh salah siapa? Ini yang perlu kita perhatikan ya. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan, pria dan wanita, ini tentunya memiliki perasaan yang sama. Ketika suami selingkuh, apakah itu mutlak kesalahan istri? Belum tentu. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi di sini kita harus memahami hal tersebut secara gamblang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih mendalam. Ya, baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas mengenai ciri istri selingkuh ya. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen ya di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Sayang kalau Anda ketinggalan informasi di setiap harinya ya. Yang pertama adalah biasanya ia mulai meminta banyak hal, termasuk mulai meminta, khususnya di media sosial, ingin hidup sendiri-sendiri. Istilahnya adalah jangan ikut campur urusan saya ketika sudah bicara di media sosial. Ini kan berarti mulai ada batasan privasi ya antara suami dan istri. Padahal tentunya keterbukaan ini menjadi hal yang harusnya dilakukan. Karena dengan keterbukaan kita bisa mengetahui apa sih yang diinginkan oleh pasangan kita. Namun berbeda halnya ketika akhir-akhir ini pasangan Anda mulai menutup diri ya, mulai privasi dalam hal-hal tertentu. Misalnya tentang kehidupannya di media sosial tidak mau lagi diganggu. Nah, ini menggambarkan hal-hal yang memang cukup untuk dicurigai. Kemudian yang kedua, dia terlihat panik gugup ya saat ada notifikasi di ponselnya. Nah, hal ini bisa dilihat adalah ketika Anda dengan pasangan Anda dalam kondisi bersama-sama ya, dalam keadaan bersama. Nah, ketika tidak, ini tentunya sulit ya. Jadi ketika Anda melihat pasangan Anda tiba-tiba berubah ya raut mukanya ketika ada notifikasi masuk di ponselnya, ini adalah hal yang perlu kita curigai ya. Lalu kemudian yang ketiga, tidak ada lagi perhatian atau bahkan mulai tidak peduli. Nah, Anda bisa perhatikan saat kapan perhatian itu Anda rasakan hilang dari istri Anda. Ya, saat kapan istri Anda mulai tidak peduli dengan Anda dari hal-hal yang biasanya mungkin Anda dapatkan. Misalnya di pagi hari, istri sibuk menyiapkan segala perlengkapan untuk keberangkatan aktivitas Anda. Lalu kebutuhannya seperti menyiapkan sarapan pagi, membuatkan secangkir kopi, lalu kemudian menyiapkan baju, ya pakaian misalnya untuk keberangkatan Anda. Lalu biasanya keberangkatan Anda juga diiringi ya dengan senyuman dan doa oleh istri Anda, dan dia tidak pernah melupakan kata-kata hati-hati di jalan ya, dan cepat pulang ketika sudah selesai bekerja. Nah, hal ini dirasakan biasanya ya ketika dalam keadaan baik-baik saja, ini akan Anda rasakan setiap hari dari perilaku pasangan. Namun akhir-akhir ini istri Anda sepertinya tidak peduli lagi dengan hal-hal tersebut atau hilang dari pendengaran dan penglihatan Anda. Ini juga perlu dicurigai kawan-kawan ya. Namun ketika hal itu Anda rasakan, Anda jangan langsung memvonis kepada pasangan Anda ya bahwa ia selingkuh. Hal terbaik di sini adalah bicarakan, komunikasikan secara tenang. Ya, karena dengan ketenangan kita bisa berpikir cerdas. Kita tidak mudah untuk berburuk sangka terhadap pasangan kita.
Ini adalah hal yang sering dilupakan. Jadi ketika kita merasa ada yang tidak cocok, lalu kemudian tiba-tiba kita emosi dan menyalahkan pasangan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Ini tidak perlu dilakukan ya. Tapi cari tahu dengan penuh ketenangan tanpa ketegangan. Nah, lanjut ke poin 4, yaitu dia lebih sering bersolek ketika hendak keluar rumah dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini. Jadi ketika dia bersolek setiap hari, walaupun dia tidak keluar rumah, dia tetap bersolek. Ini berarti dia memang bersolek untuk Anda. Nah, lalu kemudian ada hal yang cukup janggal ketika dia sudah bersolek, cukup cantik, sudah memakai baju yang paling bagus. Namun ketika dia ingin keluar rumah, justru ia enggan ditemani oleh Anda. Dan bahkan ditanya tujuannya hendak kemana, ia mulai berbelok-belok alasan. Ya, jadi Anda perhatikan, ya, ketika Anda curiga dengan pasangan Anda dengan hal yang demikian itu, coba Anda tanyakan lagi di hari berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Nah, apakah jawabannya masih sama? Karena kondisi psikologis seseorang di setiap harinya jelas tidak sama, ya. Mungkin ketika dia dalam kondisi tenang, pada akhirnya ia akan jujur kemana ia pergi. Namun ketika ia dalam keadaan tertekan dan hanya semata-mata untuk memenuhi ambisi pribadi kepergiannya, ia akan tertutup. Karena dengan berbohonglah ia bisa membela diri. Lalu kemudian yang kelima, ya kalau bicara tentang handphone, ya ponsel, ini semua orang punya. Namun ada kalanya ia memang begitu fokus, begitu memperhatikan ponselnya. Artinya penggunaan ponsel di hari-hari berikutnya, ia akan lebih fokus ya. Ia akan lebih banyak bermain di media sosial dibanding sebelumnya. Nah, ini tentunya adalah hal yang perlu dicurigai. Ada apakah gerangan? Kenapa dia tiba-tiba lebih konsentrasi di ponselnya? Lalu kemudian hal yang keenam, lebih banyak menuntut. Nah, ini juga menggambarkan bahwa barangkali selama ini kita kurang maksimal memberikan banyak hal. Dari kasih sayang, dari finansial. Lalu kemudian bisa jadi dulu pada saat Anda berdekatan dengan pasangan Anda, namanya orang sedang dimabuk cinta, itu dengan mudahnya membuat komitmen. Akan memberikan apa saja yang diinginkan. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, banyak hal yang belum terpenuhi. Nah, ini biasanya menjadi tuntutan. Lebih-lebih ketika istri punya selingkuhan, biasanya ia akan menuntut yang lebih tinggi lagi. Yang bisa juga di luar pemikiran-pemikiran sang suami ya, di luar pemikiran-pemikiran para suami. Nah, hal ini adalah sebetulnya juga sekaligus ingin tahu sejauh mana sih perhatian suami selama ini? Ya, sepeduli apakah suami saya kepada saya? Makanya biasanya ia akan menuntut lebih tinggi. Karena biasanya tuntutan-tuntutan itu sebelum disampaikan ke pasangan sudah dibicarakan dengan pasangan selingkuhnya. Ya, karena pasangan selingkuh biasanya juga melakukan hal yang sama. Apa sih yang kamu inginkan dari saya? Yang penting kamu jangan dengan dia. Lah ini ya kalau sudah sampai seperti ini udah parah ya. Ketika tuntutannya lebih tinggi, biasanya memang ada iming-iming dari pria lain. Biasanya seperti itu ya. Ada yang seperti itu karena setiap perselingkuhan dipastikan membawa tujuan. Yang bisa jadi karena memang selama pernikahannya belum dapat, ia capek. Nah, hal ini alangkah baiknya dikomunikasikan lagi dengan pasangan. Jadi dengan suami lah ya ketika istri selingkuh. Jadi nggak usah selingkuh, tapi bicara baik-baik tentang apa yang diinginkan. Kalau kita minta kepada suami setiap hari dengan cara yang sopan, cara yang santun, insya Allah suami akan terketuk hatinya dan segera mewujudkan apa yang menjadi keinginan istri. Bukankah itu jauh lebih baik? Lalu kemudian poin yang ketujuh, ini sering menolak untuk berhubungan seksual dengan Anda. Nah ini juga perlu komunikasi yang lebih jelas lagi agar tidak timbul salah paham. Karena permasalahan istri menolak suami pada saat berhubungan intim, ini banyak hal yang melatar belakangi, tidak melulu permasalahan perselingkuhan. Namun memang yang paling jelas adalah hal yang demikian itu. Bisa jadi memang capek, tapi kalau dia bilang capek, Anda perhatikan. Ya, kalau dia betul-betul capek, coba Anda lakukan hal-hal yang membuat istri sembuh dari rasa capeknya. Misalnya melakukan pijatan-pijatan kecil yang membuat istri pada akhirnya hilang rasa capeknya dan mau mengikuti keinginan Anda. Nah, namun ketika apa yang seharusnya Anda lakukan sudah Anda lakukan, istri masih tetap tidak mau dan alasannya berubah-ubah, ini perlu ditanyakan. Ada apa sebetulnya di balik itu semua? Lalu kemudian yang ke-8, nah ini, membersihkan jejak digital dan jarang menunjukkan kemesraan.
bersama pasangan, ya. Artinya hilangnya kemesraan, lalu kemudian dia terlihat main HP tiap hari, bahkan waktunya sangat lebih intens dari biasanya, ya. Namun ketika Anda cek di ponselnya ternyata tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Ini bisa jadi memang dia rutin menghapus jejak digital yang selama ini ia lakukan. Nah, ketika sudah demikian, ini memang agak sulit karena biasanya ketika orang selingkuh ini bukan berarti sudah tidak cinta sama pasangannya, tapi lebih dibarengi dengan rasa takut ketahuan. Inilah yang lebih kuat. Ini yang bisa menimbulkan seseorang melakukan apa saja, ya. Karena tidak semua perselingkuhan ingin diakhiri dengan perceraian, ya. Bisa juga perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan kita hanya menguji tingkat kesetiaan kita terhadap pasangan, ya. Karena bisa jadi ini adalah merupakan adrenalin yang dilakukan oleh seorang istri. Jadi dalam hatinya ia mengatakan, saya juga bisa selingkuh. Bisa jadi seperti itu. Nah, dengan cara itulah bisa jadi, karena tidak semua perselingkuhan berakhir dengan perceraian, dan bisa jadi setelah mencoba dengan melakukan perselingkuhan ini, keluarga akan menjadi lebih baik juga. Ada yang seperti itu. Ada juga kok yang misalnya terdengar seantero melakukan perselingkuhan, namun tiba-tiba ia justru hamil. Ini tidak sedikit ada yang seperti itu, ya. Lalu yang ke-9, ini biasanya ia mulai menghindari tempat-tempat tertentu. Nah, ini cukup mencurigakan ketika pasangan Anda diajak pergi, namun tiba-tiba ia menolak untuk hadir atau mendatangi di tempat-tempat tertentu. Nah, ini Anda cek. Nah, bisa jadi di situ ada sebuah nostalgia yang terselubung, nostalgia yang disembunyikan dengan seseorang antara pasangan Anda dengan pria lain. Ya, biasanya ia enggan. Bisa jadi, ya, karena tidak sedikit orang yang memang datang di tempat yang sama dengan pasangan yang berbeda. Ini biasanya kabar ini akan cepat sampai ke rumah, ya. Kemudian misalnya dia datang ke tempat teman dengan wanita yang memang temannya itu baru ia kenal, lalu kemudian ia mengatakan bahwa itu adalah istrinya. Lalu tanpa sadar, si keluarga yang didatangi itu menelepon dan mengatakan bahwa bukankah kemarin ibu yang datang ke sini? Nah, ini akan menimbulkan sebuah keterkejutan, ya, istilahnya. Bukankah kemarin ibu datang ke sini bersama pria yang ibu katakan? Namun di sisi lain, justru suaminya tidak merasa bahwa kemarin diajak ke rumah teman si istri. Nah, kejadian ini memang ada, ya, di tengah kehidupan kita ada. Ini dengan alasan itulah mungkin si istri menolak ia datang ke tempat-tempat tertentu, termasuk ke tempat teman, karena menghindari hal yang seperti itu, ya. Nah, sahabat, itulah 9 ciri istri selingkuh di belakang Anda, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, bisa memotivasi dan mengedukasi diri kita bahwa di sini ternyata keterbukaan sangat penting untuk semua pihak, baik istri maupun suami, karena dengan keterbukaan kita bisa tahu apa sih yang menjadi keinginan kita yang selama ini mungkin karena tidak sedikit, ya, istri yang masih merasa ada rasa segan dengan suami untuk menyampaikan sesuatu, ada yang takut terjadi masalah ketika itu terus-menerus ditanyakan. Tapi tergantung bagaimana cara kita bertanya, cara kita menyampaikan keinginan kita. Tentunya kita juga harus melihat momen yang pas ketika kita menginginkan sesuatu dari suami, misalnya kita istri, ya. Misalnya di saat-saat berdua di kamar, dan usahakan hal-hal seperti itu, ya. Itu anak-anak jangan sampai tahu ketika permintaan yang memang bersifat lebih dewasa. Ini berbeda ketika permintaan yang bersifat umum, itu tahu enggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.